Tinggal next nanti. Silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nizam Zain, kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kemunduran umat Islam. Kelompok saya adalah 1 Muhammad Ali Fikri Asyabani, Muhammad Sahrul Nizam, Muhammad Husni Tamimi, Muhammad Nizam Zain, yaitu saya sendiri, Muhammad Asraf Faisal, dan Taza Febriansyah. Oke, kita lanjut ke sebab-sebab kemunduran Islam. Sebab-sebab kemunduran Islam yang pertama ialah lemahnya akidah. Umat Islam sekarang memahami akidah hanya sebatas ucapan, tidak merasuk ke dalam hati, apalagi mengamalkannya. Bahkan menjadikan agama sebagai tempat kesalahan yang dibuat. Contoh, bom bunuh diri yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mereka mengatasnamakan agama Islam sehingga menyebabkan pihak luar menganggap Islam itu menjadi teroris. Pejabat korupsi yang mengaku sebagai Habib dan tidak mau dimintai tanggung jawab atas kesalahannya. Sebab yang kedua ialah perpecahan. Sebuah perpecahan di kalangan umat Muslim yang hanya disebabkan kepada sebuah persoalan-persoalan sepele. Di sini ketika kita mulai mempelajari dari fikih ibadah, kita mengetahui bahwa fikih ibadah itu banyak madhab. Sehingga kalau kita belajar Islam mulai dari fikih yang berbeda madhab atau pendapat. Contoh, ketika ada orang sholat berkunut, dibilang salah, padahal berkunut dua-duanya benar. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Sekarang yang ketiga, pemurtadan. Usaha pemurtadan yang dilakukan umat kafir kepada umat Muslim merupakan salah satu penyebab mundurnya umat Islam. Mereka melakukannya secara rapi dan terorganisir sampai akhirnya umat Islam jauh dari nilai-nilai keislamannya. Contoh, dari pagi sampai malam dan melupakan kewajiban kita sebagai Muslim untuk sholat. Rakyat miskin yang belum makan apa-apa selama 1 minggu dikarenakan musibah akan dijanjikan akan diberi makanan yang layak dan uang asalkan mereka mau masuk agama orang itu. Padahal seharusnya masjid yang mengurusi orang itu, tapi entah kenapa masjid tidak bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke fenomena kemunduran. Sejarawan menunjukkan bahwa fase kemunduran berlangsung pada 1250 sampai 1500 Masehi. Yang selama zaman ini desentralisasi dan diintegrasi bertambah meningkat. Karena diintegrasi pada masa sebelumnya yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi juga telah terjadi perpecahan umat Islam dalam bidang politik, kekuasaan khalifah menurun dan hilangnya khalifah sebagai kesatuan politik umat Islam. Lanjut. Ya. Sekarang kita memasuki penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Pada awalnya, dunia Timur dan Barat saling mempengaruhi. Kaum muslimin dari Timur pun telah memberikan sumbangan yang besar dengan mengembangkan dan memelihara filsafat Yunani yang telah diharamkan oleh Raja Barat. Ilmu-ilmu eksakta yang tak pernah dikenal atau dikembangkan sebelumnya telah disumbangkan pula oleh kaum muslimin. Terjadilah hubungan timbal balik antara Timur dan Barat di Laut Tengah. Namun, hubungan yang makin lama makin baik itu tiba-tiba diputuskan oleh Paus Urbanus II yang membangkitkan fanatisme agama terhadap Islam. Pidato yang diucapkan pada tanggal 26 November 1095 di Sirmont, Prancis Selatan, orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci dan merebutnya dari orang Islam. Suatu serangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Perang Salib yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina, tempat Tuhan berpijak. Lanjut. Perang Salib adalah peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen ke Eropa Barat ke Tanah Timur sejak dari abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi untuk melepaskan Palestina dari tangan Daulah Islam dan mendirikan Daulah Kristen Latin di Tanah Timur.
Dinamakan perang salib karena umat Kristen yang turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbol. Tujuan penjajahan Barat terhadap dunia Islam selanjutnya adalah militeri atau perluasan daerah militer. Penetrasi Barat ke pusat dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa yang terkenal, yaitu Inggris dan Prancis. Inggris terlebih dahulu menanamkan pengaruhnya di India, sedangkan Mesir dapat ditaklukkan Prancis tahun 1789 Masehi. Lanjut. Dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif dapat meliputi ekonomi, liberal, sekularisasi, kapitalisme, dicurinya penuh umat Islam dan mengatasnamakan diri mereka sebagai pembuatnya. Dampak positif dapat menyadarkan dan buka mata kaum muslimin bahwa mereka benar-benar tertinggal jauh dari Barat. Sehingga dengan menyadari ketertinggalan tersebut, mereka berusaha untuk mencontoh apa yang dimiliki Barat dalam bidang positif. Hal tersebut dapat berarti tidak selamanya yang datang dari Barat adalah tidak baik. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah sikap konsisten yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Apabila sikap ini sudah melekat dan terbangun pada setiap diri kaum muslim, maka kekhawatiran akan terberatkan dan tidak. Oke, demikian materi tentang kemunduran umat Islam. Tentu saja masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu saya sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan materi ini. Kalian juga boleh menambahi, tentu saja, biar materi ini semakin sempurna. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi kalau berbicara tentang kemunduran umat Islam itu sudah dimulai ya, sejak jatuhnya Abbasiyah ya. Abbasiyah pada tahun 1258. Setelah itu ada 3 kerajaan. Kemarin kita sudah mempelajari itu ya. Ada kerajaan Safawi, ada kerajaan Turki Utsmani, tapi semuanya itu kemudian lenyap ya. Lenyap ke mana? Yaitu ke tangan penjajahan Barat. Karena itu maka kemudian kita perlu mempelajari tentang kelemahan umat Islam di satu pihak, kemudian keunggulan dari negara-negara Barat pada umumnya ya. Baik, sebelum saya akhiri nanti ini lanjutnya di e-learning ya. Saya screenshot dulu. Ini layar yang pertama, saya screenshot dulu. 1. Sudah saya copy di e-learning. Ini layar yang kedua. Satu, 2, 3. Saya kira seperti itu ya, cara kita nanti kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Cukup kira-kira 10 sampai dengan 15 menit ya, presentasi aja nanti, sedangkan tanya jawabnya adalah di e-learning, yaitu di menu timeline. Sekian dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.